maka hilangkanlah hijab itu. Bongkar hijab itu, cabut hijab itu. Yang disebut ananiyah itu ego. Harga diri itu hijab yang paling tebal tuh. Hilangkan harga diri di hadapan Allah. Jangan merasa ada di hadapan Allah. Kalau Bapak Ibu masih ada di hadapan Allah, selama masih ada, Bapak Ibu tidak akan pernah melihat Allah Bapak Ibu. Jadi mulai malam ini, mulai detik ini, ikhlaskanlah diri itu mati Bapak Ibu. Mati sebelum ajalnya datang. Itulah. Kalau hidup kita sudah mati, sudah nikmat bersama Allah, ketika ruh melepaskan cangkangnya, juga nikmat bersama Allah tuh. Itulah orang yang datang menghadap Allah, membawa diri Allah itu yang sebenar-benarnya. Tidak ada diri Bapak Ibu lagi di situ. Tapi kalau ada sebesar zarah diri Bapak Ibu, masih syirik itu Bapak Ibu. Ibadah kita ini ibadah yang berdosa. Jadi yang syirik itu yang mana? Yang katakan syirik? Ini Ustaz menanya dulu. Kalau Ustaz, merasa diri kita yang wujud yang nyata Ustaz. Yang bersama ya Pak Zual gitu. Merasa diri kita yang ada. Jamal sama. Si terpandang wujud yang lain selain wujud Allah. Oh gitu Bapak. Yang tahu ini betul tauhidnya ini nih. Tidak terpandangnya wujud yang lain selain wujud Allah. Oh iya, alhamdulillah. Ya semuanya Bapak Ibu benar dalam pemahamannya masing-masing. Iya, benar dalam pemahamannya masing-masing. Ya kan Ustaz kan tidak membatalkan. Jadi syirik itu, ya, kata Rasul, ibarat semut hitam yang berjalan di atas batu hitam dalam kegelapan malam. Saking gelapnya, ya, maka semut hitam tak ternampak di dalam kegelapan malam, di dalam batu hitam itu. Itu halusnya syirik. Berarti, kalaulah sihir itu betul-betul halus dikiaskan oleh Rasul seperti semut hitam yang berjalan di atas batu hitam dalam kegelapan malam, maka makna syirik yang sebenar-benarnya itu jangan sampai ada terlihat diri yang lain selain daripada diri Allah. Kalau masih terlihat adanya diri yang lain selain Allah, itu yang sebut syirik namanya. Allah wujud, kita wujud, itu syirik tuh. Allah hayat, kita hayat pula, syirik itu. Allah sama basar kalam, kita mengaku pula sama basar kalam. Itu. Berarti jangan sampai terlihat ada wujud yang lain selain Allah. Kalau masih terpandang wujud yang lain selain Allah, situ jatuhnya syirik itu. Sholat, kalau masih merasa kitanya yang sholat, syirik dah tuh. Makanya dalam sholat itu terjadi dosa di situ. Itu yang merampok hak Allah tuh. Maka apa kata Rasul? Man sholla sholatan falam ta'murhu bil ma'ruf walan tanhahu anil fahsya'i wal munkar lam yasdad biha minallah ila bu'dah. Barang siapa yang mendirikan sholat, lalu sholatnya tidak mampu mengajak kepada yang ma'ruf, kepada yang baik, dan sholatnya tidak mampu mencegah dirinya kepada perbuatan mungkar, lam yasdad biha minallah. Bukan bertambah dekat dia dengan Tuhan, illa bu'adah, melainkan bertambah jauh. Di mana dia itu sholat tapi sholatnya tidak mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar? Pada saat dia sholat, dia yang merasa dirinya yang berdiri. Dia merasa dirinya yang ruku, i'tidal dan sujud serta duduk. Itulah orang yang merampok hak Allah. Belum mencegah perbuatan keji dan mungkar di situ. Makanya pahamilah. Berdiri tegak betul. Yang berdiri ini yang berdiri. Tegak betul itu bukan dia lagi. Itu kesadaran Tuhan. Aku yang berdiri dengan sendirinya. Qiyamuhu binafsi itu. Inilah rukun tumakninah itu yang mesti dipahami. Itu yang syirik Bapak Ibu. Jadi contoh-contohnya udah Bapak Ibu jabarkan pemahamannya. Itu rahasia-rahasia syirik itu. Makanya di dalam kita beribadah, jangan sampai terpandang, tertilik akan keakuan diri kitanya yang beramal. Jangan terpandang diri kitanya yang berilmu. Jangan terpandang diri kitanya yang bermakrifat. Ya, bukan kita tidak beramal, bukan kita tidak berilmu, bukan kita tidak bermakrifat.
Tetap beramal, berilmu, dan bermakrifat, tapi jangan merasa diri kita yang beramal, berilmu, dan bermakrifat. Hanya Dia semata-mata. Ini rahasianya, memahami itu. Supaya ibadah kita itu betul-betul ibadah indallah, bukan ibadah indan nas. Kalau indan nas itu udah paham orang tuh. Udah dipandang oleh manusia itu beribadah. Tapi indallahnya itu mesti dimengerti itu. Jangan kita tertipu, tak kicau di nantarang namanya Bapak Ibu. Ya, nah, ini mesti dipahami. Jadi inilah Bapak Ibu rahasia-rahasia ya khotan nubuwah itu mesti dipahami. Ini rahasia khotan nubuwah ini Bapak Ibu yang ada pada diri Bapak Ibu untuk mengenal dan mengesahkan Allah sebenarnya. Jadi kuncinya balut diri Bapak Ibu itu dengan kuliman la ilaha illallah. Ya, balut diri Bapak Ibu, balut tahu artinya? Dibungkus, dibalut diri Bapak Ibu dengan kuliman la ilaha illallah, bukan dengan tulisan ini Bapak Ibu. Ya, balut itu maksudnya bahwa yang wujud nih, yang wujud dari ujung rambut sampai ujung kaki ini, yang memandang, mendengar, berkata, melihat itu Dia yang semata-matanya. Itu yang dibalut dengan la ilaha illallah. Tidak ada lagi memandang, tidak lagi yang mendengar, tidak ada yang berkata, melainkan Allah lah sebenarnya yang memandang, mendengar, dan berkata itu. Nah, jadi kalau diuraikan satu, wujudnya itu dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu wujudnya. Lalu basornya di mana? Basornya nih. Kalamnya di mana? Di sini. Sami'nya di mana? Di sini. Ilmunya di mana? Di akal. Kodratnya di mana? Di kaki. Irodatnya di mana? Di hati. Hidupnya di mana? Di napasnya. Siapa yang wujud tuh? Siapa yang sama basar tuh? Siapa yang kalam ilmu kodrat irodat dan hayat? Dialah tuh. Dia yang berjalan tuh. Ini yang kuliman la ilaha illallah yang telah dibungkus. Maka diri Bapak Ibu ini diri yang telah berkulima. Ya, diri yang telah berkelima itu maksudnya diri yang telah mengenal dan menyaksikan Allah yang wujud dan nyata pada diri sendiri. Diri sendiri inilah kesempurnaan nyatanya akan diri Allah itu. Tapi jangan mengaku Allah. Jangan pula ingin jadi Allah. Kita belajar menyatakan Allah itu tiada lain diri ini. Bukan kita mengaku dan menjadi Tuhan. Tapi untuk mengenal dan memahami kita tidak pernah ada yang ada hanya Allah. Jadi semuanya kajian-kajian kita dari awal Bapak Ibu mendengar Ustadz membuka kaji, semuanya yang usah antarkan itu untuk mengesahkan Allah sebenarnya. Bukan ingin menyuruh Bapak Ibu jadi Allah. Ya, untuk mengesahkan Allah, Allah sajalah yang esa, satu-satunya kita nggak pernah ada. Ya. Kalau kita sudah mampu mengesahkan Allah, bahwa kita tidak ada yang ada hanya Allah, maka jangan diesa-esakan juga Allah itu lagi, karena Allah itu sudah esa juga. Ya, kalau masih mengesahkan berarti belum mengesahkan Bapak Ibu lagi, masih ada di Bapak Ibu di situ. Jadi kalau sudah Allah, tidak ada lagi bahasa mengesahkan, karena Allah itu sudah esa, Allah itu sudah tunggal, Allah itu sudah ahad. Namun tidak semua orang mampu mengesahkan Allah, maka perlu ilmu. Di ilmu itu turunnya di hakikat yang sifat duduknya. Ini rahasianya. Maka dikatakan Allah itu sifat namun tiada bersifat. Dia bersifat karena kita ingin menerangkan akan rahasia Tuhan. Nah, kalau kita tidak mau Allah itu bersifat, maka jangan diterangkan Allah, diam sajalah lagi dah. Dah khatam dah kaji dah tu dah. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu menguraikan ilmu Allah ini dengan cara diam saja, dengan cara makrifat diam saja, bisakah orang paham dengan diam Bapak Ibu itu? Tidak bisa paham. Lalu bagaimana orang bisa paham tentang Allah yang kita utarakan kepada mereka? Dikatakan, diucapkan. Ketika diucapkan, Allah itu sudah bersifat, namun Dia tiada bersifat. Mungkin itu saja Bapak Ibu, aku udah capek pula dari tadi. Udah serak-serak suara Ustadz. Mudah-mudahan Allah berikan Bapak Ibu kemudahan dan kepahaman dalam memahami rahasia Allah bikuli sayin muhid akhatu bin nas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.